Pegawai Kementerian Keuangan tengah jadi sorotan. Ada dugaan banyak oknum yang bermain-main untuk menghasilkan kekayaan sendiri. Benarkah itu? Bagaimana kemudian itu dijalankan? Saya sudah bersama dengan Presiden Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia, Joyada Sialagan. Pak Joyada, terima kasih sudah bersama dengan Niluh. Jadi Anda adalah Presiden Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia. Ya. Sering berurusan dengan masalah perpajakan. IKAPI itu adalah Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia yang memiliki visi dan misi penegakan hukum pajak berkeadilan. Oke. Benar tadi Mbak Nilo bilang, sejak 1999 saya sebagai konsultan pajak dan pengacara pajak sering mengalami kejadian-kejadian yang ada supply dan demand lah. Disebutkan dalam tanda kutip ada yang namanya kong kali kong antara wajib pajak dan oknum pajak, teman-teman kita. Itu banyak terjadi? Sebenarnya sejak saya jadi konsultan pajak itu, sejak 1999, itu udah sering terjadi. Itu biasanya seperti apa yang kong kali kong yang muncul itu, yang terjadi itu? Ini sebenarnya ada juga wajib pajak yang nakal, seperti ada transaksi tapi tidak mempunyai NPWP. Kedua, sudah punya NPWP tapi menyampaikan SPT yang tidak baik dan benar. Dan juga menggunakan faktur-faktur pajak fiktif. Dan juga membawa kekayaannya atau penghindaran pajak dengan mentransfer dananya ke luar negeri. Ini kan tindak pidana pajak sebenarnya. Mungkin dengan adanya tindak pidana pajak ini, oknum-oknum tertentu itu menakut-nakutin wajib pajak tersebut. Jadi Anda mau mengatakan bahwa ada wajib pajak yang nakal, itu yang kemudian membuat oknum pajak mengajak bermain? Iya, namanya pengusaha ya pasti ada cost and benefit. Daripada saya habis waktu, tenaga dan pikiran, udahlah selesai aja lah. Jadi ini dimulai dari wajib pajak nakal atau dimulai dari oknum yang nakal? Oknum perpajakan yang nakal? Kalau saya dengar dari klien saya sih pernah diajak. Justru ada oknum-oknum pajak, janganlah menggunakan si A, si B, dan si C. Karena saya konsultan pajak. Konsultan pajak itu nggak semuanya yang seperti itu. Kan banyak juga yang baik. Tadi ketika dia didapatkan celahnya oleh oknum, ada kesalahan gitu. Dan kemudian akhirnya diajak damai. Itu kan ada transaksi, ada uang damai. Itu biasanya nilainya sampai berapa? Nah, ini kebetulan 2 minggu yang lalu case masih hangat kejadian-kejadian yang seperti di medsos itu. Tapi teman-teman kita di pajak itu masih berani aja. Ini ada klien yang datang ke saya ketika dia dilakukan pemeriksaan, ada yang disebut dengan bukti permulaan. Bukti permulaan itu adalah ketika si Fiskus menemukan ada tindak pidana pajak. Ketika dia diperiksa sebagai saksi, tiba-tiba ditakut-takutin, nanti kalau kamu nggak bayar sekian, nanti dijadikan tersangka loh. Berapa banyak itu? Ya kemarin sih dia bilang 12 M ya, 12 miliar. Tapi saya hanya disuruh bayar. Disuruh bayar berapa? 1 miliar. Kenalan Anda itu memiliki kesalahan atau pidana pajak yang diduga melakukan tindak pidana pajak. Senilai 12 miliar. 12 miliar. Sehingga dia harus membayar ke negara 12 miliar. Tapi oleh oknum pajak diajak berdamai. Diajak berdamai. Kemudian diajak berdamainya dia diminta berapa? Kata kerabat saya itu dia bilang bagi 2 aja. Jadi 12 miliar kan jadi 11. 11 berarti 6 ke oknum tersebut. Itu dari satu orang? Dari satu orang. Dan itu Anda tahu terjadi banyak di negara ini? Sepengalaman saya sering terjadi seperti itu. Apa biasanya modus yang dilakukan juga untuk kemudian menghasilkan duit dari wajib pajak? Nah, ada lagi yang namanya pada saat pemeriksaan pajak, ketika dalam melakukan pemeriksaan pajak yang harusnya lebih bayar restitusi menjadi kurang bayar. Orang ketika menyampaikan SPT minta restitusi misalkan sebesar 2 M, kok tiba-tiba jadi kurang bayar 4 M. Ini kan ketakutan nih, supaya restitusinya lancar, yang 4 M tersebut, ya di situ bermain. Kalau nggak kita ikutin apa kata oknum tersebut, bisa menjadi kurang bayar. Gitu. Kemarin itu Mahfud MD sempat mengatakan bahwa pegawai Kementerian Keuangan yang nakal itu ada dari 2 lembaga, yaitu pajak dan bea cukai. Benar adanya itu? Ya, sepengetahuan saya ada sih. Bea cukai juga memang menjadi lahan bermain. Contohnya pada saat ada barang kita masuk, kan ada demurrage cost.
itu demurrage cost itu kan biayanya tinggi. Tapi ketika supaya barang kita ini cepat keluar, ya udah, di situ celahnya. Ya Itu mungkin biasanya sampai membayar berapa? yang pernah saya tangani itu harus bayar sekitar 3M, 4M, 5M. Dan itu bayar ke orang pribadi? Ya, ada oknum. Tapi Oke. kan kalau memang... Artinya bukan ke negara membayar bukan ke 3 negara. miliar itu ya? Tapi kalau ke negara, harus ada dong buktinya. Anda kan juga konsultan pajak. Ya. Dalam kasus Rafael, ada juga konsultan pajak yang bermain dengan Rafael, begitu. Ya. Itu adalah praktek yang lazim terjadi? Seperti yang saya sampaikan tadi, udah sering terjadi. Sudah sering terjadi? Udah sering terjadi, menggunakan yang namanya nomini tersebut untuk menghilangkan beberapa item-item tertentu dari kekayaan tersebut. Kalau tadi mendengar angka-angka miliaran, mungkin ratusan juta hingga miliaran masuk ke orang pribadi, itu kan banyak sekali sebenarnya. Mereka kan harus menyembunyikan karena mereka adalah pejabat negara. Pada praktiknya bagaimana mereka menyembunyikan itu, bisa mengelabui negara? Memang sering saya lihat begitu bentuk-bentuk bagaimana caranya untuk menyembunyikan hal tersebut. Misalkan contohnya membelanjakan terhadap sesuatu barang untuk istrinya, untuk pacarnya, untuk keluarganya, untuk yang lain-lain. Itu bisa membelanjakan, mentransfer, dan juga membayarkan dalam hal sesuatu tertentu. Cara mereka menyembunyikan itu memang sedemikian rapinya kah, Ya. sehingga negara tidak bisa mendeteksinya? Kalau ini memang benar-benar menjadi politikal pemerintah dan bukan hanya pencitraan, gampang sekali kok. Ada PPATK, ada kejaksaan, ada kepolisian di Mabes Polri, bisa cepat sekali. Jadi menurut Iya. Anda nggak pinter-pinter amat kok mereka Iya, nyembunyiinnya? betul. Cuman ada yang tutup mata aja untuk Iya, nggak tahu gitu iya, ya? betul. Oke, jadi Anda mau mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya nggak serius-serius banget mau membersih-bersih terkait oknum pegawainya yang nakal ya? Kalau saya bilang nggak serius-serius amat, saya nggak bisa juga menyatakan seperti itu. Tapi kami dari organisasi KAPI sebagai anak bangsa memberikan saran kepada teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak, dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan juga dalam hal ini pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Menko Polkam juga, kalau punya political will, gampang kok membersihkan itu. Dan teman-teman advokat ataupun teman-teman konsultan Teman-teman pajak advokat mau kok bongkar? Mau, cuma kan kita Kalau nih, terlindungi. kalau terlindungi. Sepengalaman Anda dan sepengetahuan Anda, mungkinkah oknum yang nakal itu bermain sendiri? Atau mereka punya backup atasannya? Sepengetahuan saya ya, tidak mungkin dia bermain sendiri. Karena kalau bermain sendiri gampang ke trap kok. Saya di sini tidak mau menjelek-jelekkan teman-teman saya di Direktorat Jenderal Pajak. Saya juga banyak teman, kita sering sharing bagaimana supaya ini menjadi benar. Gitu loh. Terima kasih Bung Joyada Sialagan, Ya. Presiden Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia, sudah mau belak-belakan di Ya. Niluh. Tentu nanti kita akan harapkan sekali lagi seperti yang Anda bilang, Ya. semoga ini adalah political will yang Pemerintah. kuat oleh pemerintah untuk benar-benar bersih-bersih Ya. terkait oknum yang nakal. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Mbak Nilo.